Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Bertemu lagi pada pembelajaran kali ini bersama Bu Guru Aviana. Kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ke-1. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar yang pertama, muatan pelajaran IPA, perkembangbiakan hewan. Yang kedua, muatan pelajaran IPS, pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, muatan pelajaran bahasa Indonesia, ide pokok dalam teks laporan. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Perkembangbiakan hewan, bagian ke-1. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut cara perkembangbiakan hewan. 1. Bertelur atau ovipar. 2. Melahirkan atau vivipar. 3. Bertelur kemudian melahirkan atau ovovivipar. Nah, perhatikan hewan-hewan berikut. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh: burung, ikan, reptilia, dan katak. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contohnya, kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Perhatikan juga gambar hewan berikut. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya, ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Nah,
perhatikan negara-negara di Asia Tenggara berikut. Yang pertama ada Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya ada negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Yang ketiga, negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya ada negara Kamboja. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Selanjutnya, negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Negara di Asia Tenggara selanjutnya ada Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya Singapura. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Yang terakhir ada negara Vietnam. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi di negara Vietnam. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Muatan pelajaran bahasa Indonesia, ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Demikian pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.